warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi fakafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu berjamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka bermuajah di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini mendatangkan hidayah untuk kita semua. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Dan tidak kalah pentingnya, di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan seluruh dosa dan kekhilafan kita, dosa dan kekhilafan kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, dosa dan kekhilafan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, pada malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 16 Rajab. Tadi ada azan maghrib, tadi kita sudah masuk tanggal baru, yaitu tanggal 16 bulan Rajab. Diriwayatkan dalam satu hadis dari sahabat Anas yang mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Berkahi pula kami ya Allah di bulan Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan selama bulan Rajab sampai nanti Ramadan, kehidupan kita diberkahi oleh Allah. Rezeki kita rezeki yang barokah, umur kita umur yang barokah, keluarga kita keluarga yang barokah, ilmu kita ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, sekarang mari kita bicarakan tentang amalan penenang jiwa di usia senja. Apa usia senja ya? Apa usia senja? Kalau senja itu kita hubungkan dengan matahari, berarti matahari yang sudah senja itu artinya sudah dekat dengan waktu tenggelam. Kalau senja itu kemudian dihubungkan dengan umur, maka umur yang senja atau usia yang senja artinya sudah dekat dengan kawane muni dekat dengan ajal. Bapak Ibu sekalian, hidup itu tidak cukup di dunia. Hidup itu mesti berlanjut. Ya, diteni ya Bu, diteni.
Urip niku mboten cukup ten donya. Hidup itu mesti berlanjut. Cepat atau lambat, senang atau tidak senang, kita akan pindah dari alam satu ke alam yang lain. Sekarang kita hidup di alam dunia. Cepat atau lambat, senang atau tidak senang, kita akan pindah ke alam namanya alam barzah. Di alam barzah tidak cukup, akan pindah lagi ke alam akhirat. Pak, ten lebete Quran niku wonten surat namanya surat Ali Imran. Ayate ayat 169. Bu, Pak, nyuwun sewu nggih, menawi ngaji kali kula kudu sangu loro. Sangu kacamata karo sangu pulpen, ya. Dadi engko nek ana ayat sing boten tulis ten kertas niku, ten makalah niku jenengan tulis surat apa ayat piro. Lah engko nang omah didelok meneh. Lah iku jenenge ngaji, ya. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 169 disebutkan begini. Wala taksabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau kira orang yang gugur di medan perang itu mati. Bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka itu adalah hidup dan di sisi Tuhan mereka mendapatkan rezeki yang tidak terputus. Dadi wonten alam liya jenenge alam barzah. Al-Quran yang 6236 ayat, kata barzah diulang hingga 3 kali. 3 kali ucapan, 3 kali kata barzah dalam Al-Quran hanya menyebutkan 2 hal. Nomor 1, barzah digunakan untuk membedakan mana air laut yang rasanya asin dan mana air laut yang rasanya tawar. Ora iso bersatu, ono pemisahnya. Diarani barzah. Kehidupan juga begitu. Sementara sekarang kita hidup di dunia, alam dunia. Sebelum ke akhirat, kita nanti hidup dulu di alam barzah. Barzah di sini membedakan mana alam dunia, mana alam akhirat. Ya. Ada barzah, alam yang terdinding. Alam barzah itu bukan alam akhirat sebab belum kiamat, ya, belum kiamat. Juga bukan alam dunia sebab orangnya sudah meninggalkan dunia. Maka alam tersendiri namanya barzah disebut juga dengan alam transisi yang membedakan alam dunia dan alam akhirat. Itulah perjalanan hidup kita dari alam dunia ke alam barzah, dari alam barzah ke alam akhirat. Bapak sekalian, sekarang mari kita bicarakan pelan-pelan masalah itu. Sudah menjadi sunatullah, masa tua itu berbeda dengan masa muda. Apa sunatullah nih? Sunatullah niku hukumi Gusti Allah yang diletakkan di setiap makhluk hidup dan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Geni ku panas, itu sunatullah. Salju itu dingin, itu sunatullah. Nanti banyak sunatullah yang ada pada tubuh kita sebagai alarm, tanda-tanda bahaya di situ.
Pak, menawi rambut iki wis metu uwane, hati-hati Pak, iku ngono tondo teko Gusti Allah. Umurmu wis tuwa. Nek wis untu ora pepek, hati-hati, iku sunatullah. Wis aja mangan jagung goreng. Ya. Aja mangan keceput sing rada-rada mlempem ya. Nah, nanti Pak Bu nyun sewu nggih. Badane sehat, begitu tidur, bangun tidur awake pating cerkot, hati-hati ya, iku ngono tondo-tondo sampean wis tuwa. Itu sunatullah sudah, bahwa masa tua itu berbeda dengan masa muda. Masa tua identik dengan penurunan kekuatan dan fungsi-fungsi organ tubuh yang menjadi indikator kuat tentang dekatnya ajal manusia. Oleh karena itu perhatikan hal-hal terkait dengan sunatullah ini. Kula mboten meden-medeni. Kathah kejadian ana wong sehat begitu tidur bablas. Sampean kenal Marisa Haq? Kenal nanti sampean? Oh, ya. Tahu, ngerti nih ana bintang film jenenge Marisa Haq. Wong ayu, cerdas, sehat. Bareng tidur ndak bangun-bangun, Pak. Eman, Pak yo. Enak endi awet enom karo awet urip? Hah? Enak endi awet enom karo awet urip, enak endi? Oke, saya lanjut. Oleh karena itu hati-hatilah bahwa kita memasuki malam hakikatnya memasuki dunia kematian. Sebab teneser lebete ajaran Islam, dalam syariat Islam orang tidur itu hakikatnya memasuki dunia kematian. Makanya manawi jenengan ajeng tilem dungane kan mesti tentang maut. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu pula ya Allah aku mati. Tidur. Jenengan bangun dari tidur juga menyebut kematian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian kami. Dadi wong turu iku hakikate padha karo wong mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang bagi kita. Setiap orang pasti menginginkan masa depan yang lebih baik. Mereka ingin mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Diteni Pak oke? Baik laki-laki maupun perempuan,
Jadi di dalam Islam tidak ada istilah wong wedok iku mlebu neraka nunut, surga nunut, neraka katut, ndak ada. Semua orang perempuan maupun laki-laki atau laki-laki dan perempuan, jika dia beramal soleh, maka dia akan mendapatkan ketenangan hidup. Hidup di dunia tenang, hidup di akhirat pun tenang. Hidup di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia. Itu janji dari Allah. Oleh karena itu Bu nyun sewu nggih, wis cara Jawa mawon. Aja bosen-bosen dadi wong apik, aja bosen-bosen nglakoni keapian. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, apa janji Allah? Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka, laki-laki dan perempuan, pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan waktu hidup di dunia. Jadi janji Allah, dan janji Allah itu pasti. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Setiap manusia, laki-laki maupun perempuan, dia beramal soleh, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik ini artinya hidup tenang. Orang tidak bisa bahagia jika hidupnya tidak tenang. Makanya jadilah orang-orang yang melaksanakan kebaikan. Kita lanjutkan. Sekarang kebaikan itu apa? Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Al-birru husnul khuluq. Dalam Sahih Muslim, ya. Al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik. Budi pekerti Pak, itu bisa dilihat dari dua hal. Bisa dilihat dari ucapan, bisa dilihat dari omongan, tingkah laku. Ucapan dan tingkah laku itu cermin budi baik. Jadi kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik. Hati-hati Pak dengan ucapan, hati-hati pula dengan tindakan. Saiki Pak, subhanallah, ono mubalek nangis-nangis sebab kakean es teh. Ya, mubalek saiki nangis-nangis getun lapo kok omongannya nggak terkendali. Kakean es teh. Orang Pak kalau ngomongnya jelek, hatinya jauh lebih jelek. Sama ini. Jadi orang yang omongannya jelek, hatinya jauh lebih jelek. Orang yang omongannya jorok, hatinya jauh lebih jorok. Makanya hati-hati, ya. Harus hati-hati dengan ucapan. Hati-hati pula dengan tindakan. Sebab nanti ucapan dan tindakan itu cermin dari iman yang bersemayam dalam hati. Al-imanu qaulu wa amalu fahuwa idza yazidu wa yanqus. Iman itu ucapan dan perbuatan, sehingga dia bisa bertambah, dia juga bisa berkurang. Bahkan iman itu bisa habis. Wal ismu ma haka fi sadrik wa karihta ayyata'alli alaihin nas. Sedangkan dosa adalah perbuatan atau tindakan yang menyesakkan dada. Dosa dan maksiat itu menjadikan hati kita tidak tenang, hati kita sumpek. Dosa itu berbekas, ya, membekas.
Tidak ada orang yang hidup bahagia di bawah bayang-bayang dosa. Jangan dianggap Pak, orang yang banyak uangnya, sementara uang itu harus ada hasil korupsi, bisa tenang. Tidak tenang Pak. Dipastikan hidupnya tidak tenang. Karena apa? Uang itu hasil nyuri Pak, hasil merampas haknya orang, garong harta-harta milik negara. Tidak akan pernah tenang hidupnya. Dosa dan maksiat itu berbekas, membekas Pak. Bu, fufu fafa itu membekas. Ya, membekas itu. Tidak akan tenang. Ya. Makanya kalau jenengan Pak yang sudah di usia senja ini, kita ini usia senja ya. Jangan berbuat dosa, hindari kemaksiatan Pak, supaya tenang hidupnya. Dan engkau benci jika perbuatan dosa itu diketahui orang lain. Tondo-tondo perbuatan dosa, sampean ora seneng perbuatan ini diketahui oleh orang lain. Bu, nyuwun sewu nggih, kok semisal jenengan bujuki, semisal terus ketemon, sampean bujuk, sing sampean bujuki lho ngerti, kira-kira sampean isin apa ora? Isin. Tapi saya akeh wong sing gak dep isin. Ya, akeh wong sing gak dep isin. Biyen menawi wonten maling, wonten koruptor sing ketangkep, disoting, nyuwun sewu, wajahnya ditutupi gini. Sebab apa? Isin. Iku biyen, saiki ora. Koruptor ketangkep, disoting, guyu-guyu. Akeh wong sing gak dep isin. Hati-hati, ya. Jadi dalam hadis sahih Muslim ini disebutkan, kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik, sedangkan dosa adalah perbuatan atau tindakan yang menjadikan hati kita sumpek, menyesakkan dada, dan perbuatan itu memalukan. Kita sendiri benci jika perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Ada lagi Bu, ya, istafti nafsaka albiru ma'anna ilahil qalbu watma'anna ilahin nafsu. Mintalah petunjuk darimu, dari jiwamu sendiri-sendiri. Cara Jawane, ojo takon dalil nang ustad, ojo kate takon dalil nang kiai. Perkara apa? Pak, hukume selingkuh iku apa? Wis ora usah takon dalil. Tanyakan pada dirimu masing-masing. Wis ngerti. Ya. Pak, nyolong dosa apa ora? Wis ora usah takon dalil. Semua manusia punya hati nurani dan bisa menilai iku ngono apik apa ora. Wis ngerti dhewe. Makanya Rasul mengatakan, mintalah petunjuk dari jiwamu, takono nang awakmu dewe-dewe. Albiru ma'anna ilahil qalbu. Kebaikan itu ada sesuatu yang dapat menenangkan. Wat ma'anna ilahin nafsu, dan menenteramkan hati serta jiwa. Makanya Bu, nanti kalau jenengan kepengen hatiku tentrem terus, seneng terus, berbuatlah kebaikan. Ya. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak berinteraksi dengan orang-orang baik, ya. Membuat hati tenang, senang. Ya. Sedangkan keburukan itu adalah
sesuatu yang meresahkan hati, menyesakkan dada, meskipun manusia banyak yang membenarkanmu. Hati-hati Bu, kalau jenengan nggak ada konco kok senengane muji-muji jenengan, hati-hati. Sampean berbuat salah, konco sampean itu tetep muji-muji jenengan. Bagus, pada sampean itu salah. Sampean dhewe lho ngerti niku salah, tapi koncone membetulkan, membenarkan, hati-hati. Teman yang suka membenarkan kita walaupun kita salah, hakikatnya teman itu berkepribadian penjilat. Ya, Pak Bu nyun sewu nggih, niki kenyataan, realita. Semisal jenengan ditangleti tiyang, Indonesia iki ana presiden jenenge Soekarno, ana presiden jenenge Soeharto, ana presiden jenenge Habibie, ana presiden jenenge Gus Dur, ana presiden jenenge SBY, Megawati, terus Jokowi. Terus sampean ditakoni, kira-kira presiden sing bujukan iku sapa? Bu, walaupun Indonesia itu ngerti, Bu, tetap banyak orang memuja-muja, memuji-muji. Hati-hatilah orang yang suka memuji-muji padahal mereka itu salah. Hakikatnya penjilat. Hati-hati itu, ya. Bu, sekali lagi, bahwa keburukan itu sesuatu yang meresahkan hati dan menyesakkan dada. Dulu Bu, ini apa namanya, sejarah, ya sejarah. Pada saat Perang Dunia Kedua, iku ono angkatan udara Amerika menjatuhkan bom di dua kota terkenal di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Kabeh wong wis padha ngerti. Iku sing mati Bu, dudu siji loro, puluhan ribu. Begitu bom itu meledak, memunculkan bola api raksasa. Pada saat bom itu meledak, sing ngebom kok jingkrak, seneng, sorak di pesawatnya ini. Seneng sekali. Pesawatnya kemudian balik ke pangkalan militer, dielu-elukan sebagai seorang pahlawan. Pada saat orang ini pergi pulang ke Amerika, di negaranya dielu-elukan sebagai pahlawan. Tapi tahukah kita, Pak, dosa itu berbekas. 2 pekan setelah itu, wong sing ngelugurno bom ring wau linglung. Ngerti linglung? Linglung. Jadi dia seperti orang gila. Sampai dengan wafatnya, sampai dengan matinya, mati seperti orang gila. Sebab apa? Dia dihantui dengan dosa-dosa. Sebab pada saat bom itu meledak, bayi-bayi yang masih di kandungan ikut mati. Bayi-bayi yang telah barusan lahir ikut mati. Orang-orang tua yang tidak ngerti tentang peperangan, perempuan-perempuan yang tidak tahu menahu tentang peperangan, ikut mati semua. Puluhan ribu. Itu dosa yang luar biasa, Pak. Makanya dalam hukum Islam, walaupun perang, tidak diperkenankan membunuh bayi, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh merusak tanaman. Diatur. Dalam Islam tidak mengenal bumi hangus dalam peperangan, tidak boleh. Akibat dosa inilah, karena bekas dosa yang luar biasa itu, orang itu menjadi linglung.
Sampai dulu Pak, nyun sewu, orang-orang yang seusia dengan saya, yang sudah umur 60-an tahun ya. Dulu itu ono film nang televisi Republik Indonesia. Biyen durung ono TV swasta. Kula ningali film niku, Bu. Subhanallah sawanen. Oh, ngerti sawanen? Ketok-ketoken. Sebab film itu horor, judulnya apa? Dikejar Dosa. Pernah dengar ya? Ono film judulnya Dikejar Dosa. Itu sekitar tahun 75-an itu ya. 75 76 lah. Saya melihat itu, Bu. Subhanallah, rong minggu ramane turu ijen. Saya waktu itu masih SD. SD kelas berapa? Kelas 6 kelas 6-an lah. Ya. Jadi dosa itu membekas. Tidak ada seorang pun yang hidup bahagia sementara dia berbelepotan dengan dosa. Makanya harus hati-hati ya. Jangan berbuat yang menjadikan hati tidak tenang. Apa itu? Dosa tadi, maksiat tadi ya. Ketika memasuki umur 40 tahun, sing umure 40 tahun ngacung. Oh, titik. Ya. Pak, Bu, nyun sewu nggih, umur 40 tahun itu umur yang paling istimewa. Wong barat ngarani golden age. Ya. Sejarah membuktikan jika orang itu sudah umur 40 tahun, maka kematangan jiwanya akan muncul. Cara berpikirnya juga berpikir yang matang. Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy diangkat jadi nabi umur berapa? 40 tahun. Diangkat jadi rasul 41 tahun. Bung Karno jadi presiden umur 44 tahun. Gibran umur piro? Aku iki takon. Hah? Gibran umur piro? Di bawah 40 tahun, umur yang masih mentah. Ya. Makanya Rasulullah aja Muhammad diangkat jadi nabi umur 40 tahun. Diangkat jadi rasul 40 tahun, 41 tahun, ya. Semua tokoh-tokoh bangsa kita 40 tahun, ya. Nah, dalam Al-Quran itu tidak ada kata-kata sia-sia. Di dalam Al-Quran kata-kata pasti punya makna. Dan umur 40 tahun itu umur yang istimewa. Jika tidak istimewa, tidak mungkin Allah menyebut secara khusus tentang umur 40 tahun ini. Ya, arba'ina sanah, 40 tahun. Maka pada umur 40 tahun ini, coba diperhatikan, ada Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, disebut dengan tegas 40 tahun. Makanya Pak, nyun sewu nggih, undang-undang yang sebelumnya belum dirubah oleh MK itu 40 tahun. Kan ada dalil yang menyebutkan 40 tahun. Ya. Nah, Bu, Pak, nyun sewu nggih, ini perbedaan antara laki-laki perempuan. Kalau ini ada istilah balagha, balik. Baliknya orang laki-laki itu karena mimpi. Baliknya orang perempuan karena menstruasi. Beda. Ya. Kalau laki-laki lewat mimpi, kalau yang perempuan lewat menstruasi. Beda. Muhtalim itu orang mimpi, yang mimpi itu menunjukkan kedewasaan. Makanya setiap perbuatan dalam Islam
Setiap amalan dalam Islam ono syarate. Apa syarate? Akil balik. Akil itu akal. Balik itu dewasa. Sebab ada yang punya akal tapi belum dewasa. Pinter tapi belum dewasa. Ono sing dewasa tapi oong. Ya. Nah, makanya akil balik. Pada usia 40 tahun hendaknya orang itu pandai mensyukuri nikmat. Syukur nikmat itu tidak menunggu umur yang 60-70 tahun dah. Umur 40 itu harus sudah pandai untuk mensyukuri nikmat. Di antara bentuk mensyukuri nikmat itu adalah melakukan apa yang menjadi kewajiban, meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah. Umur 40 tahun itu Pak Bu nyun sewu nggih, umume nggih. Jenengan ambil pelajaran bagi diri kita masing-masing. Umur 40 itu biasanya isek duwe bapak, isek duwe ibu. Tapi umur 40 tahun sudah punya istri, juga punya, kalau laki-laki punya istri, perempuan punya suami, punya anak juga. Jadi mendukur saya duwe bapak, duwe ibu, mengisor duwe anak, duwe bojo. Umur 40 tahun. Nah di situ nantinya kita harus bisa mensyukur nikmat. Tanda mensyukuri nikmat itu ada potensi yang diberikan oleh Allah dijadikan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Itu ya. Makanya di sini dikatakan berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku ya, dan supaya aku dapat berbuat amal kebaikan yang soleh yang engkau ridhoi. Habis sekalian, nanti banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Di antara doa itu ada berbunyi, saya ucapkan doa ini mungkin ada yang sudah hafal ya. Allahumma atini afdhola ma tu'ti ibadakas sholihin. Pernah dengar doa itu? Allahumma atini afdhola ma tu'ti ibadakas sholihin. Tidak pernah dengar? Saya bukakan kitabnya ya. Jeneng ngaji tak buka no kitabnya. Ini kitabnya Pak ya. Tapi ngapunten kitabnya gundul. Kitabnya gundul ya. Ini Bu. Yang saya blok ini. Nah, Allahumma atini afdhola ma tu'ti ibadakas sholihin. Ya, kelihatan loh. Kalau tidak kelihatan, tak copy saja. Saya tulis di Word, diperbesar nanti. Tidak apa-apa Bu ya, sebentar. Nah, ya. Ini Pak ya. Allahumma atini afdhola ma tu'ti ibadakas sholihin. Ya Allah, berilah aku keutamaan seperti keutamaan yang kau berikan kepada hambamu yang solih. Allahumma atini afdhola ma tu'ti ibadakas sholihin. Pernah dengar doa ini? Belum? Ya enggak apa-apa, nanti ini dihafalkan ya, dihafalkan. Nah, tak perbesar lagi ya. Allahumma atini
afdhola ma tu'ti ibadakas sholihin. Ya Allah, berilah aku keutamaan seperti keutamaan yang kau berikan kepada hambamu yang sholih. Gini Bu, sekecil apapun perbuatan, seringan apapun ucapan yang mengindikasikan kita itu sholih, sholihah, ya, sholih wong lanang, sholihah wong itu, laksanakan. Sebab kalau kita berbuat kebaikan, apabila kita termasuk hamba yang sholih, subhanallah, jenengan akan diberikan oleh Allah keutamaan-keutamaan. Bahkan oleh orang Islam seluruh dunia, jenengan akan didoakan. Sebab setiap orang Islam seluruh dunia, Pak, kalau sholat dia pasti akan mengatakan assalamu alaina wala ibadillahis sholihin. Mudah-mudahan keselamatan untuk kami dan keselamatan juga tertuang kepada hamba-hamba Allah yang sholih. Jenengan termasuk orang yang berbuat baik, termasuk sholih, sholihin, ya. Maka setiap orang Islam yang sholat, dia pasti akan mengatakan, ya Allah, berilah kami keselamatan juga kepada hamba-hambamu yang sholih, juga berilah ya keselamatan. Didoakan oleh orang Islam seluruh dunia. Dan tidak ada sekali 5 waktu maka assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin diucapkan 9 kali. Iya, dihitung aja enggak apa-apa. Sholat subuh tahiyate ping pisan, ya, pisan. Sholat duhur tahiyate ping pindho, telu pisan. Sholat asar tahiyate ping pindho, 5. Sholat maghrib tahiyate ping pindho, 7. Sholat isya tahiyate ping pindho, 9. Satu hari dengan 9 kali didoakan oleh satu orang muslimah yang sholat. Iku bendino. Itu belum tahiyatul masjid, belum tahajud, belum witir, belum duha, belum rawatib. Makanya orang yang senantiasa berbuat baik, kategori sholih tadi, dia akan mendapatkan doa dari sekian banyak manusia. Seluruh dunia akan mendoakan itu, ya. Makanya berbahagialah jika kita mempunyai etikat kebaikan dan senantiasa berbuat kebaikan. Kita lanjutkan. Ketika memasuki umur 60 tahun, nah wes umur 60 tahun, saya sudah umur 59 tahun. Ya, Pak Heru berapa? 62, alhamdulillah, ya. Bu, tadi iki wonten hadis iki. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum mayyajuju dzalik. Hadis ini Pak dalam Sunan At-Tirmidzi. Hadisnya hadis yang sahih. Umur umatku kata Nabi antara 60 tahun hingga 70 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang lebih dari itu. Mek titik umat Nabi Muhammad sing umure 75, 76 titik. Ono tapi mek titik. Ono barang tapi nek titik biasanya mahal harganya. Termasuk barang antik. Dadi wong sing umure 80 iku termasuk barang antik. Mahal harganya itu ya. Dileng-eleng, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun.
dan sedikit di antara mereka yang lebih dari itu. Kalau jenengan sekarang sudah 60 tahun, kalau kita menggunakan ukuran Nabi Muhammad itu umurnya Pak 63 tahun. Nek saiki wis swidak kontrak sampeyan kurang 3 tahun. Nek wis umur swidak loro kurang setahun. Nek wis umur swidak telu Jumat lagi meneh lho. Ya, itu kalau kita menggunakan tolok ukur Nabi Muhammad SAW. Tapi umur itu rahasia Allah, ya. Tapi pasti senang ataupun tidak senang kita akan mengakhiri hidup ini, akhiri hidup di dunia ini, pindah ke alam barzakh, ya. Apa yang harus kita lakukan pada saat umur 60 tahun? Diperhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, agar cepat Pak ya. Ini ada orang umurnya 60 tahun tapi habis untuk maksiat, habis untuk dosa, belum bertaubat, maut telah tiba. Maka orang ini Pak Bu masuk dalam neraka, diberitahukan oleh Allah untuk kita semua. Mereka berteriak dalam neraka itu, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan tempo dulu. Nah, penyesalan orang-orang yang ada di dalam neraka. Bahkan dalam ayat yang lain menyebutkan, keluarkan ya Allah aku dari neraka ini walaupun 1 hari. Akan kugunakan 1 hari itu untuk beramal soleh, banyak-banyak bersedekah. Iku ngono omongane wong getun, wong sing menyesal di alam barzakh sudah tidak ada gunanya. Maka Allah menggunakan cara istifham inkari, pertanyaan yang tidak usah dijawab. Apa pertanyaan itu? Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup? Umur 60 sampai 70 tahun itu umur yang cukup. Jadi jangan kemudian kita menghabiskan umur tanpa ada nilai ibadah. Umur 60 sampai 70 tahun itu umur yang cukup. Apakah tidak cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Banyak nabi, banyak rasul diutus oleh Allah, banyak mubalighah, banyak dai, banyak penceramah memberikan peringatan. Apa tidak cukup? Bahkan ayat-ayat Allah yang bertebaran di muka bumi, apakah tidak cukup? Pak, ini ada kejadian yang luar biasa Pak, melanda Amerika Serikat. Kebakaran yang luar biasa yang tidak tahu itu api dari mana asal usulnya, ya. Nah, apakah tidak cukup peringatan-peringatan seperti itu? Maka rasakan azab kami. Lah ini merupakan apa? Tarhib, ancaman. Maka rasakan azab kami dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Oleh karena itu, apa yang sekarang harus kita lakukan? Kita percepat ya. Bapak sekalian, amalan amal soleh di usia senja. Ini yang paling penting di sini nih ya. Yang pertama, introspeksi. Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan akhirat? Bu, seandainya saya dikasih tahu, Bu, meneh jam 12 awan sampean mati, opo sing sampean lakoni? Kira-kira
Ya. Nah, makanya introspeksi. Banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya, introspeksi. Semua orang harus mempersiapkan bekal apa yang harus kita lakukan, harus kita kumpulkan untuk kehidupan yang akan datang. Kehidupan di alam barzah dan kehidupan di alam akhirat. Ibu sekalian, nomor 1. Nomor 2 sekarang. Kalau sudah umur 60 tahun, harus lebih memperhatikan amal-amalan yang bersifat wajib, yang bersifat per kapita. Apa per kapita? Per kepala. Contoh, nek wis umur 60 tahun, ojo sampai sholat 5 waktu bolong-bolong. Sebab sholat itu tidak bisa diganti, tidak bisa diwakilkan di per kapita. Ora iso diganti. Sebab apa? Sebab sholat itu terikat dengan waktu. Aqimi sholah, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Tegakkan sholat. Sesungguhnya sholat itu bagi orang beriman diwajibkan dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Makanya ora ono sholat Jumat diundur Sabtu, ora ono. Ora ono sholat Jumat diajukan Kemis, ora ono. Sebab terikat dengan waktu. Lepas waktu, lepas sudah. Dan sholat itu tidak bisa diwakilkan. Ngene iki ono. Njur sewu nggih, kula riyen niku enggak ada tonggo. Ten mriku ten Tanah Merah. Tanah Merah Pogot. Ya, bukan Tanah Merah Madura, bukan. Tanah Merah Pogot. Dia itu Bu, nyun sewu nggih. Kena diabetes parah. Nah, diabetes itu kalau kemudian tubuhnya itu luka, tidak bisa sembuh itu. Sing jenenge nyun sewu getenan aku ndrotos. Saya bilang karena tetangga Pak depan rumah, saya bilang, Pak Di, jenenge Pak Di. Wes nang akeh-akeh istighfar, salate yang dikencengi. Saiso-isone salat. Ya, saiso-isone. Dadak jawabe apa? Dek Imam, maksudku ya sing salat sing nom-nom ae lah. Aku wis tuwa ngene. Mosok ya sing ana kewajiban salat lho ya kan. Iki apa karepe? Iki akibat dari orang yang tidak paham tentang agama yang ia anut. KTP ini Islam. Nah, tapi orang ngerti apa sholat itu ya apa, tidak ngerti. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ya, sebisa-bisanya harus kita laksanakan sholat itu. Saiso-isone. Gak iso ngadeg karo lungguh. Gak iso lungguh karo apa? Berbaring. Ojo dengan tidur kan merem, ngipi. Ya, dengan berbaring. Subhanallah, saya beberapa tahun, 2 tahun yang lalu, subhanallah, sholatnya dengan cara berbaring. Ya, karena saya harus operasi otak 3 kali ya, karena stroke. Alhamdulillah saya bisa normal kembali. Otak yang dioperasi 3 kali, akibatnya apa? Lupa, Pak. Jangankan ayat-ayat yang saya baca, tidak lupa. Jangankan hadis-hadis yang banyak sudah hafal, lupa. Karo bojo yo lali. Lo temen ya. Akibat dari dioperasi otak 3 kali itu, blank. Lupa semua. Kula ngertos niku sebab
bojo kula criyos sakwise kula waras. Setelah saya sembuh, istri saya yang cerita, "Ya, sampean waktu loro ya, aku nangis gara-gara sampean lali." Duh, lali apa? Lah mosok? Ya, aku sapa ya? Ponakku. Esa. Anak saya datang. Ya, aku sapa ya? Ponakku. Lali. Jadi saya tahunya ini juga karena diceritani bojo, diceritani istri. Ya. Subhanallah. Makanya Bu, ini pengalaman ya, Pak, pengalaman Pak. Bahkan 2-3 minggu yang lalu ada seorang profesor Pak datang ke rumah menanyakan saya, kok iso nih Pak sampean kena stroke operasi otak ping 3, kok iso waras total itu sopo sing ngobati? Tak bilang dokter boleh sama, ya, dokter bisa sama, obat bisa sama, tapi pengalaman spiritual bisa berbeda, ya. Makanya jeneng tak keadaane tak ceritane, ya, supaya kok ya aja sampai harus stroke kayak aku aja, ya. Suara wis cukup saya aja yang sakit, ya. Nah, Ibu sekalian, pada saat saya lupa ingat itu, aku krungu ana wong maca Quran. Ya. Saya bilang ke istri saya, "Sopo sing maca Quran?" "Sopo ya? Gak ono wong maca Quran." "Wis nang turu, meden-medeni ae." Dianggap aku meden-medeni. Ya. Ganti anak saya yang datang. "Nduk, kan perempuan. Nduk, sapa nduk sing maca Quran? Aya kok krungu maca Quran." Ora ono wong maca Quran nang kene. Wis sampean turu wae. Gitu. Akhirnya Pak, besoknya dengan suara Quran yang sama. Saya begini, wis ngene ae. Saiki ndolek Quran, bukaan, simaken. Aku tak ngetutne Quran sing diwaca sing aku krungu iku. Jadi akhirnya Pak, saya baca Quran. Karena apa? Ngikuti suara tadi itu. Yang kata istri dan anak saya tidak ada orang baca Quran. Saya nangis, ya, pelan-pelan, ya, karena sedikit itu eling maknane. Nangis saya. Aku kepolisian ngene ya. Lama kelamaan Bu, ingat semua, ya, hafal kembali. Subhanallah. Kalau saya ingat masalah itu, subhanallah, saya bisa hidup ini Bu, sudah luar biasa, ya. Dan alhamdulillah sudah bisa normal kembali, ya. Nah, pada saat sakit, sholatnya dengan berbaring, ya, berbaring dengan tayamum. Ya, sebab apa? Sudah mulai sini Bu. Saya makan minum lewat sini, di konde namanya, ya. Nah, gini. Dan maaf, alat kelamin juga ada di kateter, ya. Banyak orang menganggap saya meninggal dunia. Teman-teman Pak, banyak yang mau rapat berdoa untuk saya. Banyak masjid-masjid pada saat sholat subuh selesai berdoa untuk saya. Subhanallah, ini luar biasa, ya. Nah, balik ke sini. Jadi memperhatikan jangan sampai ada sholat yang 5 waktu bolong-bolong. Nek wis umur 60 tahun, ojo sampai ngelakoni barang-barang sing bertentangan dengan syariat. Jauhi makanan-makanan haram. Nek wis umur 60 tahun, ojo sampai mangan barang haram. Nek wis umur 60 tahun, wis ora usah selingkuh, ya. Pak, Mak, wis tuwek Mak. Ojo ate selingkuh. Pak nyun sewu nggih. Sing jenenge selingkuh iku sudah penyakit masyarakat perkotaan. Selingkuh itu bukan hanya orang laki-laki. Masa wedok ya iso selingkuh. Ya.
tinggal kita saja bisa-bisanya untuk mengendalikan diri, jauhi perzinaan. Nek wis umur 60 tahun ojo berprasangka elek nang wong, ojo senengane jotaan, ngerti jotaan? Karo tangga gak saling sapa, wis aja atik jotaan. Wis umur 60 tahun urip nang kampung sing rukun, siwaan, jotaan, apa meneh? Apa? Katu, bolah, istilah apa ya? Kalau sudah umur 60 tahun, jangan saling mencari kejelekan orang. Dolei kesalahane dewe-dewe, wis nang akeh-akeh istighfar. Pada saat umur 60 tahun, wis ojo saling bujukan dalam hal jual beli. Nyuwun sewu nggih. Iki mboten-mboten anu. Pinjem air. Nah, Bu, nyuwun sewu nggih, niki contoh mawon. Jenenge jual beli, Bu. Biasane nanggone timbangan iku ana timbel jenenge, timbel. Sampean tuku gula, tuku kopi, iku ana timbangan, ana timbele. Bu, nyuwun sewu. Mangke sesekali ndak apa-apa. Timbel itu sampean cekel, sampean delok ngisore. Bolong iku. Timbel iku ngisore bolong. Bolonge iki teko pabrike. Tapi bagi penjual yang nakal, bolong iki mau dibor meneh. Dadi akhirnya apa? Bolongnya luwih gede. Akhirnya timbeli gede ini tetep, tapi abote kurang. Ngene iki gawe nimbang gula, gawe nimbang kopi, 1 kilo wis ora 1 kilo meneh, pasti kurang teko 1 kilo. Iya nek wong iki tuku 1 kilo, tuku 10 kilo ya wis sampean tuku duku ditimbang wis ora 1 kilo meneh. Iku sing dodol kurang ajar, sing tuku gak kalah kurang ajare. Tuku duku ditimbang, timbangannya kok enteng, ngicipi ae Pak sing akeh. Akhire apa? Sing dodol gak jujur, sing tuku ya ora jujur. Ngene urip kon barokah teko ndi? Makane wis umur 60 tahun ojo saling menipu dalam hal jual beli. Jangan saling dengki, jangan saling memungsuhi. Nek wis umur 60 tahun Pak, wis nang dilereni ojo sampai minum-minuman keras. Ngombe. Nyuwun sewu nggih, kula gedhat tangga. Tanggaku mbok pas elek-elek tok ae. Ora tangga Pak, wis tuwa Pak. Pantarane mertua. Nek bengi mesti ngombe Pak. Mendem-mendem. Ya Allah. Ya. Suatu saat kerja bakti, kula riyen nate dados ketua RW ya, wis kerja bakti pengumuman kabeh padha metu, termasuk wong sing biasa ngombe-ngombe, wong tuwek ngombe-ngombe metu Pak. Ya walaupun tidak ikut kerja bakti tapi dia ikut keluar untuk menyaksikan gitu Pak. Tak cedeki Pak, Cak, aku namanya Cak tuwa wis gak usah di terus ngombe-ngombe, wis leren, wis tuwa. Apa Pak jawabannya? Di Imam, aku nek gak ngombe awakku pating cerkot. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki ngono jenenge apa? Wis kecanduan. Hati-hati. Nek wis umur 60 tahun jauhi minuman keras ya. Kalau sudah umur 60 tahun, galakkan amalan-amalan sunnah.
semampu-mampu kita. Amalan sunnah itu banyak sekali, termasuk apa? Ngerat kuku di hari Kamis atau di Jumat pagi, diketoki kukune. Ojo sampai ono Gunung Sari Indah iki sholat tangane wah sawo ireng-ireng kukune, ojo sampai wis diketoki diresiki, iku sunah ya. Jadi menggalakkan amal-amal sunnah yang banyak ditinggal orang. Nek wis umur swidak tahun memperbanyak doa, zikir ya. Banyak-banyak beristighfar. Sebab istighfar itu nantinya akan menghidupkan hati yang mati, melembutkan hati yang keras untuk bisa dengan mudah mendapatkan hidayah ya. Kalau sudah umur 60 tahun memperbanyak sholawat atas Nabi ya. Kalau sudah umur 60 tahun istiqomah membaca dan memahami, mengamalkan Quran, mendengarkan banyak-banyak Quran dibaca orang, ditiling-iling ya. Umur swidak tahun wis sering-sering maca Quran. Nek gak iso maca Quran, rungokno wong maca Quran. Saiki akeh nang ngene HP ku aplikasi Quran. Wis disetel. Pasang headset. Ojo ndandut koplo wae. Ya, Quran sing diwaca, dirungokne ya. Jadi ini supaya hidup kita tenang dan ada balasan dari orang yang mendengarkan Quran. Walaupun mendengarkan, Allah akan memberikan rahmat bagi kita semua ya. Nek wis umur swidak tahun berpesan untuk kebaikan, pesenang anake ya, urip sing rukun karo dulure ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan kebahagiaan untuk kita semua. Saya kira cukup yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita yang ringan-ringan seperti ini bisa menggugah kita untuk bisa melaksanakan kebaikan. Mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, monggo. Waktu sudah malam kan, monggo ditutup doa. Oh gitu ya. Karena sedang sama. Ya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.